Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-musannifuna wa bisanadina al-muttasil ilayhim radiyallahu anhum wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim fid darain amin. Walin nasbi khamsu alamatin, ya, halaman 75. Jadi nasbul abdi nafsahu lil maqadir fi maqamir ridha khamsu alamat. Jadi sudah kita ketahui bahwa an-nasbu secara sufi itu adalah nasbul abdi nafsahu lil maqadir, memasrahkan diri, seorang hamba memasrahkan dirinya kepada segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan maqam ar-ridha, ya, dia ridha dengan semua ketetapan Allah. Sayyidina Abu Bakar kalau tidak salah pernah ditanya, bagaimana agar diridhai oleh Allah? Beliau menjawab, ridhailah Allah dulu, baru Allah meridhaimu. Sahabat itu kemudian bingung, ya, bagaimana meridhai Allah? Kalau Allah meridhai kita, pahamlah, ya. Tapi kita meridhai Allah gimana? Kalau tidak salah jawaban beliau itu, idza farihta bin niqmati kama tafrah bin ni'mah faqad radita 'anillah. Kalau kamu senang dengan suatu nikmah, nikmah itu kan lawanan daripada ni'mah, sebagaimana bahagiamu sama nikmah, maka kamu sudah meridhai Allah. Jadi maqam ridha itu adalah manis pahit tetap happy. Biasanya kan kalau kita lagi dapat kenikmatan, senang, tapi dapat sesuatu yang pahit, kita sedih, mengeluh, stres, dan lain-lain. Itu belum ridha. Orang yang ridha apapun, makanya para aulia itu dia sakit, ya, dia banyak masalah, tetap la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Insyaallah mudah-mudahan kita mencapai itu. Dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu, itu kan isyarat bahwa tidak hanya Allah meridhai kita, kita juga harus meridhai Allah. Wa radu anhu, dan mereka pun meridhai Allah. Nah, mereka yang di maqam ridha itu ada khamsu alamat, ada 5 ciri-cirinya, ada 5 tandanya. Yang pertama al-fathatu, yakni fathu qalbihi li ma'rifatil haqq. Fathah maksudnya di sini kan fathah dari fatha, terbuka. Terbukanya hati pada atau untuk mengenal al-haq subhanahu wa ta'ala. Fa inna man 'arafa al-haqqa radiya bi ahkamihi. Kalau betul-betul ma'rifat dalam arti mengenal al-haq subhanahu wa ta'ala, maka dia akan meridai hukum-hukumnya, meridai ketetapannya dalam. Wa man jahilahu sakhata ahkamahu. Wa kalau tidak mengenal Allah, tidak mengenal Allah di sini maksudnya tidak mengenal sifat-sifatnya, tidak mengenal hikmahnya, kasih sayangnya sama kita, maka kita akan menolak, akan protes, akan komplain, akan sedih, akan mengeluh. Kita tidak tahu bahwa Allah itu maha penyayang, maha tahu, maha bijaksana, dan lain-lain. Qila li ba'd al-arifin, orang-orang arif ditanya suatu ketika, ma tashtahi, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu sukai? Apa jawabannya coba para aulia? Ma yaqdillah, apa yang ditetapkan Allah itu yang saya inginkan. Luar biasa, ya, orang-orang saleh itu semua kata-kata yang keluar dari mulutnya itu penuh dengan hikmah. Wa qala akhar, waliullah yang lain menjawab, asbahtu wa ma li sururun illa fi mawaqil qadr. Saya tidak pernah senang dan tidak pernah bergembira kecuali pada apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Wa fil hikami, dalam kitab hikam dikatakan, al-aqilu idza asbaha nadhara ma yaf'alu Allahu bihi, wal jahilu idza asbaha nadhara ma yaf'alu bi nafsihi. Orang yang berakal, orang yang berilmu, orang yang
Arif adalah yang aqil. Apabila dia bangun tidur, dia melihat apa yang Allah perlakukan padanya. Bukan orang jahil itu adalah orang yang dia bangun, dia langsung berpikir apa yang akan saya lakukan pagi ini. Itu kan beda. Tapi orang yang saleh, orang yang arif, dia bangun apa yang Allah tetapkan dan tentukan untuk hidup saya pada hari ini. Subhanallah. Jadi kesadaran dan kedekatan, itulah yang namanya muraqabah. Kan ada muraqabah itu kan selalu merasakan pengawasan Allah, selalu merasakan kehadiran Allah, dan selalu menunggu-nunggu apa yang diberikan oleh Allah dan bersiap-siap menghadapi apa yang ditetapkan oleh Allah dengan cara yang juga diridhai oleh Allah. Wa alamatul aqili 'ala an-nasbi ila akhir. Kemudian al-kasrah. Tanda yang kedua al-kasrah. Tanda orang yang di maqam ridha al-kasrah. Kasrah kan juga berasal dari kasara yang artinya patah. Sehat Mulki? Kok tumben sudah hadir? Hah? Taib. Al-kasratu ayil khudu' was sukun. Nah, yang dimaksud dengan kasrah ini ya ketundukan, ketindihan, ketenangan, sukun kan sakinah. Tahta majari aqdari, tenang dengan apapun yang ditakdirkan Allah, wa dhull wal iftiqar ilaih, dan selalu merendahkan diri dan menunjukkan butuh kepadanya subhanahu wa ta'ala, atau butuh kepada ketetapan Allah. Atau makna lain daripada kasrah al-yaqinu tam wa tuma'ninatul kubra, keyakinan yang sempurna dan ketenangan yang luar biasa. Taib. Falya yusharu biha huna ilal yaqin. Maka ya setelah kasrah kan ya. Wa alamat ya di situ, cuma di sini mungkin tidak tertulis anunya ya. Bisa ditulis manual sendiri di situ. Jadi tanda yang berikutnya keempat ya. Memang alif sudah dibahas? Belum ya? Terus? Oh, itu dia, kita lompat dia. Coba kita balik lagi. Wa alamatul aqili 'ala an-nasb wal ridha bima yabz min unsur al-qudrah aliful wahdah, itu kan di atasnya. Iya, jadi aliful wahdah sudah kita jelaskan. Jadi la yara illallah wa la yarkanu syai'un siwah. Jadi satu-satunya Allah saja yang menjadi sandaran, yang menjadi itu. Alif itu kan semirip angka 1 kan? Aliful wahdah. Jadi isyarat kepada satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan al-alif di sini. Selalu bersandar kepada Allah, selalu melihat Allah, melihat di sini ya melihat dengan hatinya lah. Ila akhirih. Baru kemudian kasrah sudah kita baca tadi, kemudian ya yaitu al-yaqin at-tam, keyakinan yang sempurna bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah itu pasti yang terbaik. Itu tanda ya di sini, maksudnya yakin bahwa kenapa para aulia tidak pernah sedih dengan apapun nasibnya, karena dia yakin sempurna itu, yakin tam. Pasti Allah yang memberikan yang terbaik. Karena Allah Maha kasih sayang dan lain-lain. Lebih sayang Allah pada hambanya melebihi ibu kandung sama anak kandungnya. Kan namanya orang tua kadang tidak ngasih anaknya kan, tidak begitu-gitulah. Tapi tidak ngasihnya itu bukan justru untuk maslahat anaknya sendiri. Baru kemudian yang terakhir hadzfun nun. Hadzfun nun maksudnya di sini apa? Hadzfun nunil ananiyah. Nun isyarat kepada ananiyah, yaitu egoisme, ego, keakuan. Ana kan aku, ananiyah keakuan. Hilangkan keakuan. Maksudnya benar-benar tidak melihat diri sendiri, tidak ada artinya diri sendiri ini, nggak ada apa-apanya, tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang baik, mana yang benar ila akhir. Li khuruji ilal baqa, agar dia dapat mencapai yang namanya baqa, keabadian. Falfani, orang yang fana, dia selalu mengatakan ana, selalu melihat dirinya itu dia akan fana. Sedangkan yang baqi
Yang baqa dia mengatakan hu, yaitu huwa, hanya menyandarkan kepada dia subhanahu wa ta'ala. Coba baca, silakan lanjutkan. Wa ammal fathatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fi salasati mawadi'a fil ismi mufradi wa jam'i taksir illa ba'da tahaqquqihi bi salasati umurin fi bidayatihi. Al-istighraqu fil ismi al-mufradi wa suhbatuhu lidh-dhakirina. Masyaallah. Tamsikuhu bil amali as-salih alladhi lam yattasil bihi syai'un min al-alali. Wa huwa tamsiku bis syari'iyyati al-muhammadiyyati. Wabillahi taufiq. Jadi al-fathatu yang tadi yakni terbukanya hati itu menjadi tanda bagi maqam ridha tadi fi thalathati mawadhi, yaitu dengan 3 cara. Jadi dirincikan lagi bagaimana mencapai fathah ini kan, terbukanya hati kan itu. Fathah kan tadi fathu qalbihi li ma'rifatil haq. Bagaimana mencapai itu? 3 cara. Pertama, bidayatihi, dimulai dengan al-ismul mufrad. Al-istighraq fil ismul mufrad, yaitu memperbanyak zikir dengan isim mufrad, yaitu isim Allah, karena dia mufrad kan 1. Tidak dia Allahu Akbar kan 2 jadinya kan. La ilaha illallah kan banyak. Jadi 1 mufrad itu isim Allah. Kemudian jam'ut taksir di sini sahbatuhu lidzakirin, yaitu selalu berjama', berkumpul dengan mereka orang yang saleh, orang-orang ahli zikir. Kemudian al-fi'lul mudhari', yaitu cara yang ketiga dengan tamassuk bil amalis salih. Amal salih yang terus-menerus, mudhari' kan dia terus-menerus, tidak sekali doang sudah gitu. Madhi itu kan. Mudhari' dia amal salih terus. Alladzi lam yattasil bihi syai'un minal ilal. Lam yattasil bi akhiri syai', sudah kita bacakan apa maksudnya yattasil bi akhiri syai'. Amal saleh yang tidak ada embel-embelnya. Tidak ada maunya ini, maunya itu, tidak ada. Betul-betul lillahi ta'ala. Subhanallah. Di sini kita tahu betapa bahasa Arab itu indah dan spesial, tidak seperti bahasa yang lain. Ternyata bahasa Arab ini, kalau dalam bahasa lain tidak bisa, misalnya tata bahasa Indonesia coba dihubung-hubungkan dengan tasawuf mungkin sulit, nggak bisa kayaknya. Tapi kalau ini subhanallah, isim mufrad nyambung dia kan, kita bilang isim Allah karena dia isim mufrad dan seterusnya, fi'il mudhari'. Taib, ya ini at-tamassuku bisyari'atil muhammadiyah, yaitu berpegang teguh pada syariat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada ceritanya tarekat, hakikat, ma'rifat itu meninggalkan syariat. Tidak ada terpisah itu. Sudah kita jelaskan dan kita terus tekankan, terutama pada masyarakat. Kalian juga harus mampu menyadarkan semaksimal kemampuan. Masyarakat di sekitar kan banyak yang masih menolak, kalian tahu. Jadi ini modal. Tinggal nanti bagaimana kepandaian kalian dalam berdakwah dan memberikan kesadaran atau penyadaran kepada mereka yang tidak sadar-sadar. Wa ammal alifu, nah sedang alif, bagaimana untuk mencapai alif? Yang mana tadi alif itu aliful wahdah ya. Selalu Allah, Allah saja. Enggak ada la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Yaitu fil asma'il khamsah. Apa saja itu? Sekarang kita baca. Amma aliful wahdati idza tahaqqaqa bihil muridu wa tamakkana minhu fayakunu alamatan li nasbihi lisyaykhukhati wa tadhkiri fi khamsati umur. Apa saja itu yang li asma'ul khamsah isyarat kepada thalathatun fi sayrihi wa hiya as-suhbah, satu lisyaykh, yaitu mengikuti syekh, mengikuti guru. Ada guru gitu. Enggak boleh enggak ada guru. Walaupun kita bilang hanya Allah, cukup Allah bagiku. Ada orang yang lebay sedikit. Kan kita bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku. Kenapa kita bersandar kepada yang lain misalnya? Betul sih, tapi
Tapi untuk bisa menjadikan Allah itu cukup bagi kita kan tidak mudah. Harus ada bimbingan dari mereka yang sudah mencapai itu. Nah, jadi prosesnya juga tidak bisa lepas dari bimbingan syekh, suhbatus syekh. As-suhbatu lisyekh. Taib. Yang kedua mungkin wa kharqu awaid nafsihi. Wa kharqu awaid nafsihi. Melawan kebiasaan diri. Kan kharqul adah, kejadian di luar kebiasaan. Jadi kita lakukan hal-hal yang di luar kebiasaan kita. Biasanya tidur, ya kurangilah. Biasanya makan, kurangilah. Biasanya pacaran, tinggalkanlah, bukan kurangi lagi itu. Jadi apa yang menjadi kebiasaan nafsunya itu lawan, hindari, lakukan yang di luar kebiasaan. Baru kemudian yang ketiga wa iznun lahu min syaikhihi, harus mendapatkan izin dari gurunya. Dalam hal apa? Bila perlu dalam segala hal. Jadi diajarkan oleh guru-guru kita, salah satu adab kan dalam apapun kita minta izin kan sama guru. Termasuk hal-hal pribadi, kita mau nikah, kita mau apa, kita minta izin. Paling tidak sifatnya minta doa kan, atau minta restu, atau minta dukungan gitu. Mau bangun rumah pergi ke guru, mau bangun rumah mohon doa, mohon izin kan itu, insyaallah. Guru karena guru yang terutama guru yang betul-betul guru lah ya, bukan sembarang guru juga kan di sini. Kalau namanya syekh yang saleh, yang waliullah, yang dekat kepada Allah, itu kalau kita datangi terus minta doa, minta izin, kan tidak mungkin seorang waliullah yang hatinya penuh kasih sayang, penuh rahmat akan mengabaikan begitu saja. Paling tidak ketika dia mengatakan, oh ya sudah, semoga Allah mudahkan, itu saja itu sudah luar biasa itu. Ya saya doakan mudah-mudahan lancar. Itu aja misalnya dibilang. Tapi kan dari mulut siapa? Itu masalahnya. Dan selalu itu kita minta itu. Dan tidak mungkin sama ya saya doakan semoga lancar dari orang saleh dengan kalimat yang sama tapi muncul dari orang biasa gitu. Tapi orang saleh insya Allah doanya lebih terjamin kan gitu. Maka dilancarkan hanya dengan ucapan itu. Apalagi misalnya lebih dari itulah, diberikan doa, diberikan kasih sayang, diberikan perhatian, mungkin dibimbing juga, ini lakukan, dibaca, kan lebih mantap lagi. Dalam hal apapun. Itu maksudnya idznun lahu min syaikhihi. Wa itsnan ba'da wusulihi. Iya. Jadi yang 3 tadi mungkin di awal-awal, adapun yang 2 ya setelah di akhir-akhir mungkin ya, atau ketika sampailah atau menjelang sampai, atau ya wusulihi. Kalau sudah melakukan yang 3 tadi akan tercapai yang 2 ini. Kurang lebih yaitu at-tahaqququ bi maqamil fana'i wal baqa, yaitu mencapai fana dan baqa. Fana baqa juga sudah kita jelaskan sedikit beberapa pertemuan lalu. Fana itu kan kalau secara bahasa kan tiada. Tapi maksudnya tiada di sini menghilangkan egoisme. Itulah jamak-jamak. Kita sederhanakan aja ya. Jadi tidak ada egoisme. Itu bisa dikatakan fana. Jadi tidak melihat diri sendiri, tidak dikit-dikit saya. Itu ketika kita sandarkan terus kepada Allah atau kepada guru, semua itu berkat doa guru, semua itu berkat bimbingan guru, semua itu dengan misalnya ridha dari Allah. Ya begitulah. Itu sudah fana itu. Ya, fana dengan makna yang sederhana lah. Jadi tidak perlu dibayangkan fana itu apa gitu kan. Kayak ninja gitu kan, enggak sih. Ninja kan menghilang itu. Terus itu makam fana gitu, bukan. Wal baqa, ya otomatis kalau sudah meniadakan ego itu maka tercapailah baqa, maksudnya
keabadian. Keabadian di sini ya bisa keimanannya, bisa kedekatannya dengan Allah, itu yang abadi. Baik. Sekarang kasrah. Kan kasrah tadi sebagai tanda maqam ridha, yaitu tadi khudu, ya, sukun, ketundukan. Kasrah kan dari kasrah yang patah, jadi mematahkan hati. Mematahkan hati maksudnya bukan patah hati galau karena putus cinta ya. Tapi patah hati maksudnya apa ya? Ya mematahkan diri sendiri, tidak menganggap diri itu sempurna lah. Begitu ya. Jadi menganggap diri penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, kelemahan, itulah kasrah. Dzul kan tadi disebutkan di kasrah itu ada dzul iftiqar, itu kan dia merasa sangat rendah gitu, sangat tidak ada apa-apanya. Bagaimana mencapai kasrah itu? Ya ini fi jam'il muannats salim. Wa amal kasratu ay adzullah, itu kan adzullah ya bacanya. Wal hafwah fatakunu alamatan ala nasbil abdi wajhahu li jihati at-tawajjuh bihaitsu lam tadurruhu wa lam tafturhu bal tazidu law inkisaran hiyashan li rabbi fi jam'il muannats salim. Apa maksudnya? Ay idza kana dzalika miyalan bi tab'ihi li jihatin nisa'i thumma salima min ghailatihinna wa rahala ila rabbih bi inkisarihi wa rubba ma'siyatin awrathatka dhullan wa inkisara subhanallah khairun min ta'ah awrathatka 'izzan wa istikbara. Masyaallah. Jadi ternyata ya, ketika kita galau dengan sebab perempuan, itu kalau kita manfaatkan momen itu bisa jadi wali kita. Ini jadi kalau kita condong hati kita kepada perempuan, tetapi kita bisa menjaga diri dari hawa nafsu, bisa kita jaga diri dari perbuatan maksiat. Ya, kita tidak macam-macam lah dengan perempuan yang kita cintai itu, maka itu bisa menjadi jalan mencapai ketinggian di sisi Allah. Dan kalaupun kita jatuh terjerumus pada kemaksiatan dengan sebab wanita, maka itu juga kesempatan, jangan disia-siakan. Maksiat itu kalau kita jadikan jalan untuk kita kemudian bertaubat, ya kan? Maka dengan taubat itu maka kita jadi merasa dzul. Misalnya kita berbuat maksiat sama perempuan, nauzubillah min zalik. Terjadi misalnya. Tapi setelah terjadi itu kita jadi menyesal. Kemudian kita bertaubat, kita menangis, nah itu kan sudah kasrah. Sudah mencapai kasrah jadinya kan. Dengan sebab apa? Dengan sebab wanita. Jam'ul muannats as-salim. Berarti wanita itu bisa juga mengantarkan kita kepada ketundukan, ketawaduan, kehinaan di mata Allah. Ya kalau kita pandai juga mengarahkan ke situ. Ya. Kalau suka sama perempuan, hindari maksiat. Dalam keadaan suka, tapi bisa menjaga hawa nafsu, kan itu sudah pahala. Kedung berbuat maksiat, langsung bertobat, itu juga pahala. Jadi tetap bagaimanapun dengan sebab adanya makhluk bernama wanita ini, tetap ada jalan menuju pahala. Kan begitu. Asik, ayo kita cari wanita. Jangan begitu juga. Jangan begitu juga. Ya kalau makanya mayalan bi tabi'ihi itu garis bawahi. Betul-betul alami, memang suka, natural, tidak dibuat-buat, tidak cari-cari. Kalau cari-cari itu kan kurang kerjaan. Saya jomblo, cari pacar, enggak usah begitu. Hidup normal, ngaji, belajar, ada aktivitas. Ya tiba-tiba ada orang di sekitar ketemu atau barang di mana, tahu-tahu hati ini alami. Kan itu mayalan bi tabi'ihi, tabiat maksudnya dengan alami. Kecenderungan secara alami. Li jihatin nisa, bukan yang dicari-cari itu. Nah itu tidak apa-apa, tinggal dihadapi dengan
jaga diri lah. Ini kadang-kadang orang nyari-nyari ke sana kemari, buka Facebook semua, searching segala macam. Ya, salah itu sudah. Itu nyari dosa namanya. Hindari, tapi kalau ada ya hadapi, jalani dengan menjaga diri. Wa ammal ya'u, tadi ya itu apa tadi? Yakin ya? Yakin tam tadi ya. Keyakinan yang sempurna bagaimana cara mencapainya? Fatakunu alamatan lin-nasbi fit tathniyati wal jam'i. Tasniyah itu apa? Di sini dikatakan fi dhammihi syari'ati ila al-haqiqah tuh. Supaya kita mencapai keyakinan yang sempurna itu jangan syariat saja. Hakikat juga. Nah, maksudnya sederhananya begini, saya memang suka menyederhanakan. Lebih baik disederhanakan daripada orang stres memahami. Banyak orang gila gara-gara ngaji-ngaji dalam itu. Kenapa? Karena tidak disederhanakan. Dan berlebihan. Kemana-mana pembahasan kan. Zat Allah. Allah abdi mana. Alif di mana? Ini jelas alif itu aliful wahdah. Kan? Tidak perlu alif di mana. Di bawah apa di atas. Jadi tasniyah di sini syariat dan hakikat. Sederhananya bagaimana beribadah itu tidak hanya dengan zahir tapi juga dengan batin. Kan begitu. Kalian juga harus pandai menyederhanakan. Banyak orang takut sama tasawuf ini karena dianggap tinggi ya. Sebenarnya tidak ada tinggi kalau kita mampu menyederhanakan. Sehingga siapapun bisa mengkonsumsinya. Ya, jadi jangan sholat itu hanya zahirnya saja, tapi hatinya juga meresapi, khusyuk. Itulah syariah hakikat. Itulah zahir batin. Taib. Sedangkan al-jam'u, mana dia jamak di sini kita cari. Oh, di bawah itu. Wa yadhhuru aidan nasbuhu tawajjuh fil jam' ad-da'im bil qalbi al-ha'im fayakunu syarbuhu mutawaliyan wa sakruhu mutawasilan. Jamak di sini dimaksudkan apa? Al-jam'u ad-da'imu bil qalbi atau al-jam'u ad-da'imi bil qalbi al-ha'im. Jadi selalu mengumpulkan dengan hati yang penuh kesadaran. Maksudnya apa selalu mengumpulkan ini? Tidak banyak nganggurnya. Kan orang yang mengumpulkan uang itu kan dikumpulkan terus itu. Al-jam' ad-daim. Tidak sekali aja simpan nganggur kan. Ini contoh uang. Nah, lagi ambil uang, kumpulkan, nganggur. Itu tidak daim. Orang yang daim ngapain? Nah, itu contoh uang. Dalam hal pahala kita juga selalu mengumpulkan. Alladzi wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang yang lumazah yang celaka itu apa? Selalu mengumpulkan uang dan menghitung-hitungnya. Nah, itu yang celaka. Ya tidak celaka apa? Ya mengumpulkan pahala, yang mengumpulkan ridha, yang mengumpulkan berkah. Selalulah sering-seringlah mengumpulkan, mengoleksi keberkahan. Dan itu al-jam'ud daim bil qalbil ham, dengan hati yang juga tulus, tidak ada ingin ini ingin itu. Jadi fayakunu syarbuhu mutawalian. Jadi kalau dia meminum kebaikan, sebutlah kebaikan itu sebuah minuman. Jadi kita selalu minum dia gitu. 90 sampai mabuk berkah. Kan wasakruhu mutawasilan. Sakar itu kan mabuk. Ini orang yang mabuk itu kan dia tidak sekali dua minumnya kan, tapi dia wok. Lakukan itu pada kebaikan. Sering-seringlah melakukan kebaikan, bila perlu mabuk kebaikan itu. Itu namanya al-jam'u ad-daim. Selalu mengumpulkan itulah di keberkahan, pahala ila akhir. Wa amma hadfun nuni di bawah. Sekarang membuang nun. Apa tadi hasfun nun itu? Penjelasannya hasfun nunul ananiyah ya. Membuang atau menghapus nun ananiyah. Bagaimana mencapai itu?
Ternyata fil af'alil khamsah allati raf'uha bi thabatin nun. Begitu ya. Apa itu af'al khamsah di sini? Untuk menghilangkan ananiyah itu dengan af'alul khamsah, yaitu al-af'alul lati, coba kita baca dari awal. Wa amma hadfu nunul ananiyati bil khuruj ila at-tahaqquq bil huwiyyati fi maqamil baqa'i. Wa qad taqaddama anna al-fani yaqulu ana. Orang yang fana itu orang yang maksudnya fana yang negatif nih ya, bukan fana yang positif. Ada fana positif kan meniadakan anunya, egonya adalah. Tapi fana yang negatif maksudnya yang akan sirna, itu yang selalu mengatakan saya. Sedangkan orang yang abadi mengatakan huwa. Itu tandanya adalah fa'alamatu nasbi fi maqam ishtighaluhu bil af'al allati tarfa'u ila Allah ta'ala bi thubutin nun li'illatin nun allati yakhussuha wa huwa al-ikhlas wal itqan. Ya berarti maksudnya afal khamsah di sini dikatakan ya sibuk dengan semua amal perbuatan yang dapat mengangkat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap disebut nun maksudnya dengan menetapkan nun, tapi nun di sini yang allati yakhussuha. Ada nun khusus, bukan nun ananiyah. Kalau nun ananiyah kan jelek. Ada nun yang positif, yaitu di sini al-ikhlas wal itqan, ya melakukan semua perbuatan yang mengangkat kepada Allah itu tapi dengan keikhlasan dan itqan itu apa? Tekunan. Kan tekun itu saja mungkin dari atqana mungkin ya. Siapa tahu berasal dari sana. Sehingga itqan itu artinya ketekunan. Tekun terus menerus dan ikhlas. Tidak ikhlas tapi sekali waktu hilang. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Walil khafdi 3 alamat. Insyaallah nama orang. Jadi tasawuf itu memang kajian yang nikmat sebenarnya. Tidak hanya nikmat tapi memang ya apa istilahnya? Pelipur lara. Apalagi di akhir zaman ini banyak fitnah, banyak masalah, banyak hal-hal yang bikin galau. Dengan mengaji tasawuf jadi ada harapan untuk tenang untuk. Jadi tapi dengan bimbingan ini kan kita sama-sama dibimbinglah oleh musannif ini secara jarak jauh, dan penting juga mencari guru jarak dekat agar lebih terbimbing secara intens, secara eksklusif ya, supaya lebih maksimal hasilnya. Wallahu a'lam. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan kepada semua guru-guru kita hadiahkan Fatihah. Mudah-mudahan beliau semua berkenan mendoakan kita dan mengalirkan keberkahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Syai'un la lahum minnal Fatihah. Amin ya rabbal alamin.